Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftada Manti Syarif dari kelas TRPL 2C Pagi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan ujian praktikum AAS pemrograman basis data. Baik, pada soal yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut, yaitu terdapat tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan detail pesanan. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaan pada poin A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Baik, kita masuk ke database toko buku online. Sebelumnya saya sudah membuat database toko buku online beserta tabel-tabel sesuai di modul praktikumnya. Lalu ke menu SQL untuk menuliskan query pada perintah poin A. Baik, berikut merupakan daftar pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, selanjutnya pada poin B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baik, kita kembali ke database toko buku online. Lanjut ke menu SQL. Baik, di sini saya akan menuliskan query untuk menampilkan perintah pada poin B. Oke, berikut merupakan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, selanjutnya pada poin C, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Baik, kembali ke database toko buku online lagi. Dan ke menu SQL untuk menuliskan query yang diperintahkan. Berikut merupakan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali, yaitu Adika. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal kedua, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya meliputi tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Pertanyaan pada poin A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, dan tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Baik,
Kita masuk ke database kepegawaian. Sebelumnya database kepegawaian sudah dibuat beserta tabel yang telah ditentukan oleh modul yang telah diberikan. Oke, selanjutnya langsung masuk ke menu SQL. Berikut merupakan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, serta departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Baik, selanjutnya poin B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Baik, kita kembali ke database kepegawaian dan ke menu SQL. Berikut merupakan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Baik, selanjutnya pada poin C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Berikut merupakan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik, selanjutnya pada soal ketiga, Sistem Informasi Akademik SIA, sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut, yaitu terdapat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut, yaitu A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Baik, pertanyaan pada poin A, buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya, misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Baik, kita masuk ke database Sistem Informasi Akademik. Lalu di sini saya sudah membuat database-nya sebelumnya dan membuat tabel berdasarkan modul praktikum. Lalu ke menu SQL.
Oke, berhasil. Selanjutnya kita cek apakah kode tersebut berjalan. Kita panggil. Oke. Pesannya mahasiswa dengan NIM 001 berhasil diluluskan. Baik, kita coba lagi untuk NIM M004, apakah berhasil? Oke. Pesannya mahasiswa dengan NIM M004 belum memenuhi syarat kelulusan. Baik, kita cek apakah statusnya berubah. Oke, untuk M001 statusnya berubah menjadi lulus, dan M004 statusnya tidak berubah dan masih tetap aktif karena beliau tidak memenuhi syarat kelulusan. Oke, selanjutnya pada poin B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dengan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS dikali bobot nilai. Baik, kita kembali ke database informasi akademik, lalu ke menu SQL. Oke, baik, berhasil. Selanjutnya kita coba menampilkan IPK tersebut. Kita coba cek untuk menghitung IPK pada NIM M001.
Baik, berhasil. IPK pada NIM M001 adalah 3,67. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 4, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah terdapat tabel produk, tabel penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Pertanyaan: buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan. Insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah: pada poin A, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Pada poin B, setelah mengurangi stok, trigger harus memastikan bahwa sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita ke database sistem manajemen inventaris toko retail. Baiklah, di sini database-nya sudah dibuat sebelumnya dan terdapat tabel detail penjualan, tabel penjualan, tabel produk, dan tabel log stok rendah. 3 tabel sebelumnya itu sudah dimasukkan data, namun pada tabel log stok rendah ini tidak dimasukkan karena nanti akan masuk secara otomatis. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan membuat trigger. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan triggernya. Di sini saya akan mengcopy query triggernya agar memaksimalkan waktu dan memanfaatkan waktu agar lebih efisien dan lebih singkat. Oke, baik. Pada query select ini akan menampilkan data yang sebelumnya belum ditambahkan trigger. Lalu terdapat update produk, yaitu untuk mengurangi stok produk, dan if sisa stok kurang dari 10 ini adalah untuk mencatat jika stok tersebut kurang dari 10 ke log stok rendah secara otomatis. Oke, langsung saja kita coba kirim. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan transaksi baru ke detail penjualan. Ini untuk produk spidol. Stok awalnya adalah 12 dan akan menjadi 6 dan harusnya masuk ke log stok rendah. Oke, berhasil. Coba kita lihat apakah triggernya bekerja.
adalah data setelah trigger aktif. Pada produk spidol tadi ya, stoknya menjadi 9 dan otomatis akan masuk ke log stok rendah. Yaitu terdapat ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Baiklah, dengan trigger ini sistem dapat secara otomatis mengurangi stok dan memberikan peringatan jika stok hampir habis tanpa perlu campur tangan manual. Baiklah, sekian pengerjaan video praktikum AS pemrograman basis data. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.